Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang kebelet. Oke, Pol-Polo udah cerita ke-29. Hebat banget buat Pol-Polo yang nontonin video ini dari edisi pertama hingga 29. Besok udah yang terakhir. Udah gitu, tinggal menjawab pertanyaan apakah benar atau bohong. Dan buat yang menjawab dengan benar paling banyak akan mendapatkan hadiah seperti yang udah aku sampaikan di awal dulu itu tadi. Oke, langsung kita mulai cerita kali ini. Kali ini ceritanya ini berhubungan dengan sebuah program TV yang ada. Nah, program TV ini konsepnya adalah dia ini menerima telepon dari para penontonnya dan para penontonnya ini boleh melaporkan kejadian-kejadian kriminal yang mereka saksikan. Jadi bisa jadi ada kejadian kriminal yang masih diinvestigasi karena belum ada bukti yang cukup. Dengan adanya laporan ini, mereka bisa menangkap karena informasi-informasi ini bisa jadi informasi-informasi yang sangat dibutuhkan oleh pihak yang berwenang. Dan suatu hari ada sebuah telepon masuk. Peneleponnya itu adalah seorang perempuan dan perempuan itu bilang kayak gini. Saya tahu siapa yang membunuh kedua kakak perempuan saya. Yang membunuh kedua kakak perempuan saya adalah si A. Dan si A itu adalah ibu saya sendiri. Ini sangat mengagetkan, tapi sebelum masuk lebih lanjut lagi, tak jelaskan dulu siapa si A ini. Nah, si A ini terlahir di sebuah keluarga yang berkecukupan. Ayahnya itu terkena penyakit Parkinson, dan diakibatkan itu, ayahnya itu harus berhenti bekerja, dan ayahnya juga menjadi frustasi, dan tiap hari cuman minum minuman alkohol. Ibunya yang awalnya merupakan seorang ibu rumah tangga, menjadi tulang punggung keluarga dan harus bekerja keras. Dan diakibatkan perubahan yang terlalu mendadak ini, ibunya pun meninggal di usia dini. Si A yang begitu menyukai ibunya ini menjadi stres dan merasa kehilangan keluarga yang sangat dia cintai. Dan akhirnya si A itu memutuskan untuk keluar dari rumahnya dan menikahi seorang laki-laki. Laki-laki yang dinikahi si A ini adalah senior sekolahnya sendiri yang lebih banyak 5 tahun daripada dirinya. Dan mereka akhirnya menikah dan juga melahirkan anak. Dan seperti yang bisa kita bayangkan, karena si A itu begitu obsesi dengan keluarga, si A ini sangat obsesif dengan pasangannya sendiri. Tiap hari A itu mencurigai suaminya sendiri, kamu selingkuh ya, kamu selingkuh ya. Dan bahkan A itu berkhayal kalau dirinya itu dipukul sama suaminya dan ini dilaporkan ke polisi. Jadi polisi datang dibilangi kalau dirinya dipukul tapi nggak ada bukti dipukul. Dan itu semua sebenarnya merupakan khayalan di dalam otak si A. Sampai-sampai suatu hari si A ini lagi-lagi tengkar dengan suaminya. Dan suaminya yang udah tidak kuat lagi, dia itu langsung memaking barang-barang yang ada di rumah itu. Dan dia bilang, aku mau cerai, aku tak keluar dari rumah ini. Nah, saat suaminya sedang keluar menuju pintu keluar rumah itu, si A langsung mengeluarkan tembak dan menembak punggung suaminya. Dan mati suaminya. Akhirnya polisi juga datang ke rumahnya si A karena ada kejadian pembunuhan. Tapi saat ditanya polisi, si A itu bilangnya gini, bukannya saya mau membunuh, suami saya itu mau menganiaya saya. Apalagi saya ini sekarang kan lagi hamil, anak kedua saya. Dan untuk melindungi diri saya sendiri, terpaksa saya menembakkan tembak ke suami saya. Bukannya saya membunuh, itu yang disampaikan si A. Orang-orang sekitar pasangan itu, bahkan kakak kandung dari si A pun bilang ke polisi bahwa suami si A itu bukan orang yang kayak gitu. Tapi hakim lebih mendengar apa yang disampaikan oleh si A. Sehingga A dibebaskan dari tuntutan pembunuhan suaminya sendiri. Akhirnya dia bebas dari tuntutan itu, dia melahirkan anak keduanya. Dan mulai saat itu dia saking stresnya, dia itu minum minuman alkohol setiap hari. Udah gitu dalam kondisi mabuk, dia ini bertemu dengan banyak laki-laki. Dan dikarenakan itu laki-laki, si A hamil sehingga dia menikah lagi dengan laki-laki yang menghamili dirinya. Di pernikahan kedua ini, kehidupannya ini sedikit berbeda. Dia ini lebih harmonis lagi dengan suami barunya. Bahkan mereka itu melahirkan 4 orang anak. Tapi setelah anak yang bungsu ini lahir, sifat obsesif si A ini kembali lagi. Dan akhirnya dia ini cerai dengan suami keduanya. Dan di tahun itu, laki-laki si A ini menikahi laki-laki lain, tapi cerai lagi. Dan 5 tahun setelah itu, si A ini nikah lagi, tapi gak lama, ya cerai lagi. Dan jujur kalau kayak gini kan hidupnya bisa dibilang agak kurang baik ya, atau sedikit gagal. Nah, A yang merasa hidupnya itu begitu gagal, dia itu stres, dan dia melampiaskan rasa kegagalannya ini kepada anak-anaknya.
Dia bilang ke anak-anaknya, aku males nganterkan kalian ke sekolah atau gimana, jadi kalian semua nggak usah sekolah. Dan di saat si A itu marah, dia itu melemparkan apapun yang dia pegang. Pokoknya ada barang yang bisa dia pegang, itu dia lemparkan ke anak-anaknya. Mau itu pisau, mau itu benda tumpul yang berat, itu pokoknya semua dilemparkan kepada anak-anaknya. Dan bahkan ada kalanya juga karena si A ini merokok, putung rokoknya ini ditempelkan di kulit anak-anaknya. Jadi kulitnya dibakar gitu tanpa tujuan jelas. Rumahnya pun tidak dibersihkan dengan baik, sehingga lingkungan tempat tinggal anak-anaknya ini pun juga sangat tidak baik untuk anak-anak. Sudah gitu, anak pertamanya itu ternyata melarikan diri dari rumah. Dan diakibatkan itu, si A ini menyuruh anak-anaknya untuk saling mengawasi dan suruh melaporkan kalau ada yang berusaha melarikan diri. By the way, anak yang tadi melarikan diri itu merupakan anak putra, anak pertama putra. Nah, pokoknya kayak gitu. Dan A itu khususnya sangat obsesif dan sangat menganiaya, khususnya untuk anak kedua dan ketiga yang merupakan anak putri. Karena semakin hari A itu makin tua, makin keriput, sedangkan anak kedua dan anak ketiganya ini makin cantik dan masih di usia muda. Dan suatu hari anak ketiganya ini udah gak sanggup. Akhirnya dia itu memutuskan untuk melarikan diri dari rumah dan berhasil. Nah, tapi setelah keluar dari rumah, dia juga gak punya temen, gak punya kenalan. Akhirnya dia ya menjadi gelandang di jalanan. Dan setelah beberapa hari di jalanan, akhirnya dia ini tertangkap oleh polisi. Saat ditangkap oleh polisi, anaknya itu bilang kalau dia itu dianiaya oleh orang tuanya sendiri, lebih tepatnya sama mamanya. Namun polisi kurang mempercayai apa yang disampaikan oleh anak di bawah usia ini, masih remaja ya toh. Sehingga si A itu dipanggil lagi untuk menjemput anaknya. Dan saat si A datang ke kantor polisi, A bilang bahwa, maaf ya polisi, anak saya yang ini dia ada gangguan mental, jadi suka ngarang cerita ini ya. Pak polisi nggak usah khawatir, itu nggak ada apa-apa sama sekali. Oke, jangan khawatir Pak polisi, oke? Kayak gitu. Akhirnya si A kembali lagi bertemu dengan anak ketiganya, si putri ini. Sesampainya di rumah, anak-anak lain juga disuruh mukulin. Nggak cuman itu, tangannya diborgol dan diikat di bawah meja. Dan dalam kondisi itu pun anak-anak lain masih disuruh mengawasi anak ketiganya ini. Bisa jadi dia masih melarikan diri. Dan anak yang pernah melarikan diri ini akhirnya hidup di bawah meja selama 2 tahun. Setelah 2 tahun hidup di bawah meja dalam kondisi diborgol, anak ketiganya ini udah gak sanggup dan dia menangis minta dilepaskan, kayak dibebaskan gitu loh dari borgolnya. Nah, si A yang mendengarkan tangisan itu malah stres dan semakin marah lagi. Si A yang sangat marah, dia ini mulai memukuli anak-anak lainnya dan bilang, kamu semua ini tak pukul gara-gara anak ketiga itu loh. Dia yang bikin marah. Paham kalian? Kalian ini dipukul gara-gara anak itu. Dan setelah itu, tiba-tiba borgol anak ketiga ini dilepas. Dan setelah itu si A berjalan menuju anak bungsunya dan memberikan sebuah pistol. Lalu bilang ke anak bungsunya, ini kamu arahkan ke kakakmu itu, yang anak ketiga itu, oke? Kalau dia lari, kamu tarik pelatuknya. Paham kamu? Oke? Semua anak-anaknya itu menjadi ketakutan dan tegang. Dan pada waktu itu, salah satu anak yang ada di situ kayak menjatuhkan sendok karena kayak dia itu gemetar, takut, terus kesenggol gitu. Sendoknya jatuh, anak bungsunya kaget, pelatuknya ditembak dan peluru ini langsung terlontarkan ke tubuh anak ketiga. Tentunya anak ketiga yang terkena tembak ini berlumuran darah. Untungnya itu nggak kena di bagian yang fatal yang langsung meninggal gitu. Tapi badannya itu terus-menerus berdarah. Tentunya anak ketiga ini minta tolong dibawakan ke rumah sakit. Si A bilang, nggak usah, ini tinggal dikeluarkan kok pelurunya, ngapain ke rumah sakit? Nggak usah, tak obati aja kamu di rumah. Dan si A akhirnya mengeluarkan peluru yang tertancap di tubuh anak ketiganya tanpa latar belakang medis. Dan itu tentunya mengakibatkan infeksi yang lebih parah di tubuh anak ketiga ini. Dan di suatu malam hari, si A ini memanggil 2 anak putranya dan menyuruh memasukkan anak ketiganya ini ke dalam mobil, ke bagasi mobil. Dan setelah itu, mereka ini pergi ke tempat sunyi. Sesampainya di situ, anak ketiganya ini disiramin minyak dan dibakar. Anak ketiga yang menjerit kesakitan itu ditinggal gitu saja di tempat itu, sedangkan si A bersama 2 putra lainnya pulang kembali ke rumah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Polisi menemukan mayat dari anak ketiganya ini, tapi polisi tidak berhasil mengidentifikasikan siapa anaknya ini.
Nah, setelah anak ketiganya ini mati, si A ini jadi obsesif sama anak keduanya, si Putri itu. Dan si Putri ini dipaksa menjadi pelacur biar bisa menghasilkan uang dan diantarkan ke keluarga. Awalnya si A itu cukup puas karena anaknya ini bekerja. Tapi lama-lama si A ini mulai semakin stres, makin gila. Dan mulai menuduh putrinya sendiri bahwa dia ini hamil dan juga terkena penyakit seksual yang menular. Padahal anak keduanya ini tidak hamil dan juga tidak terkena penyakit. Dan setelah itu si A itu mengikat putri keduanya ini dan dimasukkan ke dalam lemari. Awalnya anak keduanya ini bersikeras terus bilang kepada mamanya kalau dia ini tidak hamil dan juga tidak terkena penyakit. Tapi karena terus diikat, akhirnya anak keduanya ini bilang, ya mah, mama yang benar, aku please lepasin dari tempat ini. Nah, si A yang merasa, oh ini anak sekarang mau ngakalin aku ini ya, kamu semakin nakal, sok pinter kamu. Dia merasa gitu, sehingga dia ini juga menyuruh anak-anak lainnya untuk tidak memberi makan kepada anak keduanya ini. Dan beberapa hari setelah itu, si A membuka lemari, tentunya anak keduanya sudah mati, kelaparan dan juga dehidrasi di dalam lemari itu. Si A tidak kaget, ya biasa banget buat dirinya karena melihat seseorang yang mati itu bukan pertama kalinya. A melakukan hal yang sama terhadap anak kedua seperti anak ketiganya. Dibawa ke tempat yang jauh, dibuang di sana. Polisi yang menemukan tidak bisa mengidentifikasi sehingga kasusnya ya nggak selesai. Tetapi masalahnya rumah si A ini sekarang bau busuk banget karena anak keduanya ini kan udah mati beberapa hari di dalam lemari itu sehingga bau busuknya itu nggak bisa ditutupi. Tapi kalau misalnya si A ini membuka jendela, tetangga-tangganya itu bakal mencurigai. Sehingga si A itu menyuruh anak-anaknya untuk membakar apartemennya. Nah, anak-anaknya akhirnya membakar apartemen. Tapi sebelum terbakar semuanya, salah satu tetangganya melaporkan adanya kebakaran sehingga kebakaran itu berhasil dipadamkan dan kondisinya lemari tempat meninggalnya anak kedua itu pun belum terbakar. Diakibatkan kejadian itu, anak-anak si A itu semua melarikan diri dari si A dan juga meninggalkan si A. Kecuali anak bungsunya yang berusia 19 tahun pada waktu itu. Si A dengan anak bungsunya ini pindah ke kota lain dan di situ anak bungsunya ini bekerja sebagai maling. Dan karena itu menjadi rutinitas, akhirnya anak bungsunya ini tertangkap dan setelah itu si A ini pindah kota lagi. Setelah menerima hukuman, anak bungsunya ini sekarang menjadi seseorang yang bebas karena udah ditinggalkan oleh ibunya juga. Dan dia melaporkan kejadian-kejadian yang dia ketahui alias tindakan-tindakan yang dilakukan oleh ibunya kepada saudara-saudaranya. Namun polisi tidak pernah mau mempercayai apa yang disampaikan sehingga anak bungsunya ini memutuskan untuk menghubungi program televisi itu tadi. Dan berawal dari situ, polisi melakukan investigasi lagi dan juga mengkonfirmasi bahwa dua tubuh yang ditemukan merupakan anak putri dari si A. Dan diakibatkan itu, tentu si A ditangkap polisi dan lagi-lagi seperti yang bisa kita bayangkan, si A bilang kalau tidak, saya tidak pernah membunuh. Tetapi polisi berhasil menemukan bukti sesuai kesaksian yang diberikan oleh anak bungsunya. Lemari tempat meninggalnya anak kedua itu juga masih ada dan juga ditambah dengan kesaksian anak bungsu ini. Dan barulah si A ini menerima hukuman yang sepadan. Oke, ini ceritanya sangat detail banget. Pasti banyak yang ngira kalau cerita ini beneran. Tapi bukan berarti cerita ini juga bohongan. Coba dipikirkan apakah ini kira-kira beneran atau bohongan. Dan besok cerita ke-30 itu yang paling gampang mungkin dan juga agak beda. Jadi ditunggu untuk episode ke-30 besok dan semangat puasa terakhir untuk besok. Makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.